Bahkan sebelum tentara Uni Soviet masuk ke Afghanistan, kepercayaan rakyat Afgan terhadap pemerintah mereka sendiri sudah hancur. Raja, tentara, komunis, Islamis, dan berbagai kelompok politik lainnya sudah saling berebut kekuasaan. Dan pada tanggal 27 April 1978, para tentara dan perwira militer yang bersekutu dengan komunis PDPA bergerak. Mereka sudah mengerahkan tank-tank ke Kabul dan mengepung istana kepresidenan. Bersamaan dengan itu, jet tempur dari Angkatan Udara Afghanistan juga menyerang. Presiden Muhammad Daud Khan menolak untuk menyerah, sehingga terjadi baku tembak hebat. Sebelum hari berakhir, Daud tewas dan pemerintahannya runtuh. Namun sebenarnya, kekacauan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Faktanya, butuh bertahun-tahun sebelum semua ini terbentuk. Dan di video ini, kita akan membahas bagaimana Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada tahun 1979. Jadi, mari kita mulai. Pada tahun 1967, Afghanistan adalah negara yang miskin namun cukup tenang di bawah pemerintahan Raja Zahir Shah. Afghanistan telah lama dikelilingi oleh negara-negara yang lebih kuat. Negara ini terletak di antara Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Karena itu, lokasinya sangat penting untuk perdagangan, pergerakan militer, dan keamanan seluruh wilayah. Namun, negara ini juga sulit untuk dikendalikan. Banyak pegunungan, desa-desa berjauhan. Suku, kelompok etnis, bahasa, dan pemimpin lokalnya pun berbeda-beda. Agama dan tradisi juga sangat kuat, terutama di pedesaan. Di Kabul dan kota-kota lain, perlahan-lahan jumlah sekolah, kantor pemerintah, rumah sakit, dan gedung modern semakin bertambah. Namun di provinsi-provinsi dan desa-desa terpencil, kehidupan masyarakat masih tradisional. Jadi, sementara kota-kota menjadi semakin modern, hampir tidak ada perubahan di pedesaan. Di kota-kota, ada banyak anak muda yang menginginkan modernisasi yang lebih cepat, lebih banyak pekerjaan, pendidikan yang lebih luas, dan hak yang lebih besar untuk perempuan. Sementara itu di pedesaan, banyak keluarga yang khawatir bahwa perubahan yang cepat dapat merusak agama, budaya, dan cara hidup yang sudah mereka jalani. Itulah sebabnya Raja Zahir perlahan-lahan melakukan reformasi. Pada tahun 1964, ia memberlakukan konstitusi baru yang memberikan kebebasan lebih besar kepada media, mahasiswa, dan kelompok politik. Namun sistem baru ini lemah dan tidak segera menyelesaikan masalah negara. Sebenarnya pemerintah mereka sering lemah, lambat dalam membuat undang-undang, dan perubahan juga tidak segera dirasakan oleh rakyat biasa. Seiring waktu, universitas-universitas di Kabul menjadi pusat perdebatan sengit. Ada yang mendukung monarki, ada yang ingin negara menjadi lebih demokratis, ada kelompok Islamis yang percaya bahwa agama harus menjadi pusat pemerintahan, dan ada juga kaum komunis yang mengagumi Uni Soviet. Disinilah Partai Demokratik Rakyat Afghanistan semakin kuat. PDPA ini adalah partai komunis kecil yang dibentuk pada tahun 1965. Beberapa pemimpin utamanya adalah Nur Muhammad Taraki, Babrak Karmal, dan Hafizullah Amin. Mereka percaya bahwa Afghanistan harus diubah dengan cepat. Mereka ingin mengurangi kekuasaan para tuan tanah kaya, memperluas pendidikan, mengubah sistem lama di pedesaan, dan membentuk pemerintahan yang mirip dengan negara-negara sosialis. Namun, dukungan mereka di kalangan rakyat biasa Afghanistan sangat kecil. Mereka lebih kuat di kalangan beberapa mahasiswa, guru, pegawai pemerintah, dan tentara yang pernah belajar atau berlatih di Uni Soviet. Meskipun demikian, segera terjadi perselisihan di dalam PDPA. Partai ini terpecah menjadi dua kelompok utama. Kelompok Khalq yang dipimpin oleh Taraki dan Amin lebih agresif dan ingin segera merebut kekuasaan. Sedangkan kelompok Parcham yang dipimpin oleh Karmal lebih berhati-hati dan lebih siap untuk bekerja sama terlebih dahulu dengan kelompok politik lain. Keduanya adalah komunis, tetapi cara mereka berbeda. Dan pertikaian ini akan menjadi penting di tahun-tahun berikutnya. Bersamaan dengan semakin kuatnya kaum komunis, kelompok Islamis yang ingin menjadikan Islam sebagai pusat pemerintahan juga semakin kuat. Ini belum Taliban, ini adalah kelompok Islamis lain yang beraksi pada masa itu. Banyak dari para Islamis awal adalah mahasiswa dan guru terpelajar yang berdebat tentang bagaimana menggabungkan pendidikan modern, sains, pemerintahan, dan nilai-nilai Islam. Salah satu kelompok terpenting adalah Jamiat-e-Islami. Bagi mereka, komunisme berbahaya karena tidak hanya ingin mengubah ekonomi. Mereka juga melihatnya sebagai ancaman terhadap agama dan tradisi Afghanistan. Jadi menjelang tahun 1970-an, bagian masyarakat yang terdidik semakin terpecah. Satu pihak condong pada sosialisme gaya Soviet, sementara pihak lainnya ingin membentuk pemerintahan yang lebih berpusat pada Islam.
Sementara itu, pemerintah kerajaan mencoba untuk tidak sepenuhnya berpihak pada Amerika Serikat atau Uni Soviet. Hal ini penting karena saat itu adalah puncak Perang Dingin. Pada masa itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bersaing. Keduanya sama-sama mencari negara-negara yang bisa mereka bantu dan pengaruhi. Afghanistan secara resmi tidak berpihak pada salah satu dari keduanya. Negara ini menerima proyek dan bantuan dari Amerika Serikat serta negara-negara barat lainnya. Namun, Uni Soviet memiliki peran yang lebih besar dalam perlengkapan militer, pelatihan, pembangunan jalan, bandara, dan infrastruktur lainnya. Afghanistan terletak dekat dengan perbatasan selatan Uni Soviet. Jadi bagi Moskow, negara ini bukanlah negara miskin biasa. Afghanistan adalah bagian dari kepentingan keamanan mereka. Para pemimpin Soviet, mereka tidak ingin ada pemerintahan di sana yang bersekutu dengan Amerika Serikat atau menjadi basis intelijen Barat. Bagi Washington, Afghanistan memang penting, tetapi tidak sepenting Iran, Pakistan, atau sekutu utama Amerika lainnya di kawasan tersebut. Karena itu, hubungan militer Afghanistan dengan Uni Soviet semakin erat. Banyak perwira Afghanistan yang menggunakan senjata Soviet dan menerima pelatihan dari Soviet. Pada akhirnya, beberapa perwira ini menjadi kekuatan penting dalam perebutan kekuasaan. Namun sebelum itu, monarki lebih dulu runtuh. Pada Juli 1973, Raja Zahir Shah sedang berada di luar negeri. Hal ini dimanfaatkan oleh sepupunya sekaligus mantan Perdana Menteri Muhammad Daud Khan. Dengan bantuan beberapa perwira militer, ia melakukan kudeta yang hampir tanpa pertempuran besar. Ia mengakhiri monarki dan mendeklarasikan Afghanistan sebagai republik. Daud menjadi presiden pertama Afghanistan. Pada awalnya ia didukung oleh beberapa kaum kiri dan anggota Parcham karena mereka mengira ia akan mendorong perubahan cepat di negara itu. Mereka mengira ia akan membawa modernisasi yang lebih cepat dan perubahan politik yang lebih besar. Namun setelah ia menguasai pemerintahan, perlahan-lahan ia menyingkirkan mantan sekutunya. Daud tidak mau ada kelompok politik lain yang bisa menjadi kuat melawannya. Ia membatasi oposisi. Ia juga melemahkan pengaruh komunis di pemerintahan. Ia memecat atau memindahkan beberapa pejabat yang tidak ia percayai, dan alih-alih membentuk Republik Demokratis yang sesungguhnya, kepemimpinannya menjadi lebih bersifat pribadi. Daud adalah pusat kekuasaan. Daud juga memiliki masalah sendiri dengan Pakistan. Kedua negara telah lama memperdebatkan perbatasan dan masa depan suku Pashtun yang tinggal di kedua sisi perbatasan tersebut. Dulu ada gagasan bahwa seharusnya ada wilayah yang lebih luas untuk suku Pashtun. Pakistan menentang hal ini karena dapat melemahkan atau memecah negaranya sendiri. Karena itu, Pakistan mulai mendukung beberapa kelompok Islamis Afghanistan yang menjadi musuh Daud. Pada tahun 1975, para Islamis mencoba memulai pemberontakan melawan pemerintahannya, namun upaya ini gagal. Banyak yang tewas, ditangkap, atau melarikan diri ke Pakistan. Di antara mereka yang melarikan diri adalah beberapa pria yang nantinya akan menjadi komandan terkenal dalam perang-perang berikutnya. Di Pakistan, para pelarian itu menemukan tempat yang aman, pelatihan, dan dukungan yang bisa digunakan melawan Kabul. Disinilah oposisi Islamis bersenjata mulai menjadi terorganisir, yang nantinya akan menjadi bagian dari perlawanan mujahidin yang lebih besar. Meskipun begitu, Daud perlahan-lahan juga menjauh dari Uni Soviet. Dia tidak ingin Afghanistan hanya bergantung pada bantuan, senjata, dan pengaruh Moskow. Jadi dia mendekatkan diri ke Amerika Serikat, Iran, Arab Saudi, Mesir, dan India, serta mencoba memperbaiki hubungan dengan Pakistan. Yang diinginkan Daud adalah agar Afghanistan bisa bebas menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa didikte oleh Uni Soviet. Ketika dia berkunjung ke Uni Soviet pada tahun 1977, terjadi ketegangan antara dia dan pemimpin Soviet, Leonid Brezhnev. Moskow khawatir dengan semakin besarnya koneksi Daud dengan negara-negara lain. Namun jawaban Daud jelas, Afghanistan adalah negara yang benar-benar merdeka dan tidak boleh didikte oleh pemerintah lain. Siapapun yang bisa diajak bicara atau diizinkan masuk ke negara ini adalah keputusan Afghanistan sendiri. Sejak saat itu, dia semakin dicurigai oleh pimpinan Soviet. Namun ini juga tidak berarti bahwa Moskow yang secara langsung merencanakan semua kejadian selanjutnya. Hingga sekarang, para sejarawan masih memperdebatkan seberapa besar peran Uni Soviet dalam kisah tahun 1978. Yang jelas, PDPA sangat dekat dengan Moskow dan memiliki koneksi yang kuat dengan para perwira yang menggunakan sistem militer Soviet. Pada April 1978, Mir Akbar Khyber, seorang anggota terkenal PDPA, dibunuh. Tidak jelas siapa yang membunuhnya. Pada pemakamannya, ribuan pendukung komunis berbaris di Kabul. Karena hal ini,
pemerintah takut PDPA akan memberontak dan merebut kekuasaan. Daud melihat aksi protes itu sebagai ancaman besar, maka dia memerintahkan penangkapan para pemimpin utama PDPA. Namun dia melakukan kesalahan besar dalam satu hal penting. Hafizullah Amin, salah satu pemimpin utama PDPA, tidak segera ditangkap. Jadi sebelum dia akhirnya ditangkap, dia masih sempat mengirimkan perintah kepada para perwira militer yang merupakan sekutu partai. Dia memerintahkan agar pengambil alihan pemerintahan dimulai, dan inilah yang terjadi. Pada 27 April 1978, tank-tank mulai keluar dari pangkalan militer. Mereka menuju ke Kabul. Mereka didukung oleh pesawat-pesawat Angkatan Udara Afghanistan. Istana Kepresidenan, kantor pemerintahan, dan pusat komunikasi penting diserang. Ternyata lebih banyak anggota PDPA yang telah masuk ke militer daripada yang diperkirakan Daud. Daud dan para pengawalnya bertempur di dalam istana. Dia menolak untuk menyerah. Pada akhirnya, dia terbunuh bersama beberapa anggota keluarganya dan stafnya. Hanya dalam satu hari, republik yang didirikannya sendiri 5 tahun sebelumnya runtuh. Kaum komunis menyebut peristiwa ini sebagai revolusi Soar. Namun bagi banyak sejarawan, ini adalah kudeta militer yang brutal. Sebuah partai komunis kecil tiba-tiba mengambil alih kekuasaan meskipun tidak didukung oleh mayoritas rakyat Afghanistan. Karena itu, Nur Muhammad Taraki menjadi pemimpin baru Afghanistan. Hafizullah Amin pun menjadi salah satu pejabat paling berkuasa di pemerintahan baru. Babrak Karmal juga diberikan posisi tinggi. Sekilas, para komunis tampak sudah menang sepenuhnya. Mereka menguasai Kabul, pemerintahan, dan sebagian besar militer. Namun, mereka tidak didukung oleh mayoritas rakyat Afghanistan. Pemerintahan komunis yang baru menerapkan perubahan dengan cepat dan secara paksa. Jika ada yang menentang, pemerintah menggunakan penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan. Karena hal ini, bukannya negara menjadi stabil, justru pemberontakan terhadap mereka semakin meluas. Akhirnya, Uni Soviet khawatir bahwa pemerintahan komunis di Kabul akan benar-benar runtuh. Setelah PDPA merebut kekuasaan, mereka mengumumkan di radio bahwa apa yang mereka sebut sebagai revolusi Saur telah berhasil. Namun bagi banyak orang Afghanistan, ini bukanlah awal dari perubahan yang baik. Ini adalah peringatan bahwa akan ada kekacauan yang lebih besar yang akan datang. Nur Muhammad Taraki menjadi pemimpin pemerintahan baru. Hafizullah Amin dengan cepat menjadi rekan paling berpengaruhnya. Mereka segera menerapkan perubahan besar. Mereka membagikan sebagian tanah milik para tuan tanah kaya. Mereka membatalkan banyak utang para petani miskin. Mereka memperluas pendidikan. Mereka melarang pernikahan paksa dan berusaha memperkuat hak-hak perempuan. Beberapa tujuan ini memang baik. Masalahnya, cara pelaksanaannya tiba-tiba dan dipaksakan. Perubahan-perubahan tersebut tidak dijelaskan dengan baik terlebih dahulu kepada masyarakat desa. Mereka juga tidak melibatkan para pemimpin suku, tetua, dan pemimpin agama yang dipercaya oleh masyarakat dalam pembicaraan. Jika ada yang menentang, seringkali mereka dianggap musuh revolusi. Ribuan orang yang dicurigai sebagai musuh pemerintah ditangkap. Banyak yang dipenjara, disiksa, atau dibunuh tanpa proses pengadilan yang layak. Yang menjadi target termasuk mantan pejabat, pemilik tanah, guru, pemimpin suku, dan mullah. Karena itu, reformasi yang seharusnya membantu masyarakat justru dipandang sebagai serangan terhadap agama dan tradisi mereka. Pemberontakan meluas ke berbagai provinsi. Para pejuang bersenjata yang melawan pemerintah komunis dikenal sebagai mujahidin. Mereka belum menjadi satu pasukan yang terorganisir. Mereka terdiri dari berbagai kelompok, komandan lokal, suku, dan gerakan Islamis. Mereka memiliki pemimpin dan keyakinan masing-masing. Sementara itu, para komunis juga bertikai di dalam partai mereka sendiri. Taraki dan Amin menyingkirkan para pemimpin parcam dari pemerintahan yang bisa menjadi lawan mereka, termasuk diantaranya Babrak Karmal, Anahita Ratebzad, dan Muhammad Najibullah. Beberapa diantaranya dikirim sebagai duta besar ke negara lain agar dijauhkan dari Kabul, sementara yang lain ditangkap dan dipenjara. Ketika perlawanan semakin besar, pemerintah justru semakin menggunakan kekerasan. Alih-alih mereda, pemberontakan justru makin meluas. Pada Februari 1979, Adolf Dubs, duta besar Amerika Serikat, diculik di Kabul. Pasukan keamanan Afghanistan mencoba menyelamatkannya, tetapi upaya itu berakhir dengan baku tembak dan Dubs tewas. Karena kejadian ini, Amerika Serikat semakin menjauh dari pemerintahan komunis. Bantuan mereka untuk Afghanistan pun dikurangi. Masalah yang lebih besar terjadi pada bulan Maret.
rakyat di Herat, salah satu kota terbesar di negara itu, melakukan pemberontakan. Beberapa tentara dari Angkatan Darat Afghanistan ikut bergabung dalam pemberontakan itu. Beberapa penasihat Soviet dan keluarga mereka juga terbunuh. Pemerintah menggunakan pesawat militer dan senjata berat untuk merebut kembali kota tersebut. Banyak orang tewas. Namun, jumlah pastinya tidak diketahui. Perkiraan jumlah korban sangat berbeda karena laporan tentang kejadian tersebut saling bertentangan. Pemberontakan Herat penting karena menunjukkan bahwa yang melawan bukan lagi hanya kelompok kecil di pegunungan. Bahkan penduduk kota dan tentara pemerintah pun bisa memberontak. Taraki dan Amin mulai takut bahwa pemerintahan mereka benar-benar akan runtuh. Mereka berulang kali meminta tentara dari Uni Soviet. Namun pada awalnya, Moskow menolak. Para pemimpin Soviet tahu bahwa mudah untuk masuk ke Afghanistan, tetapi sulit untuk mengendalikan seluruh negara. Banyak pegunungan, desa-desa berjauhan, dan tidak mudah untuk mengetahui siapa warga sipil biasa dan siapa pemberontak. Kepala KGB Yuri Andropov juga memperingatkan bahwa tentara asing tidak akan mampu menyelesaikan masalah politik Afghanistan. Alih-alih langsung mengirim pasukan besar, Uni Soviet terlebih dahulu memberikan lebih banyak senjata, tank, helikopter, penasihat militer, dan pelatihan. Namun tentara Afghanistan terus melemah. Banyak tentara yang melarikan diri, menolak bertempur, atau bergabung dengan mujahidin. Seiring perang semakin memburuk, perselisihan antara Taraki dan Amin juga semakin dalam. Keduanya adalah komunis, sama-sama ingin tetap berkuasa dan saling menyalahkan atas jatuhnya pemerintahan. Pada bulan September 1979, kubu Taraki mencoba menyingkirkan Amin. Amin berhasil melarikan diri dan dia yang pertama bergerak. Taraki ditangkap dan kemudian dibunuh. Menurut catatan sejarah, dia dicetik menggunakan bantal. Setelah itu, Amin menjadi pemimpin Afghanistan. Hal ini tidak disukai oleh Uni Soviet. Bagi Moskow, Amin menjadi terlalu kejam dan tidak dapat dipercaya. Mereka juga percaya bahwa dia semakin melemahkan pemerintahan dan memperbesar kemarahan rakyat. KGB juga curiga karena Amin pernah belajar di Amerika Serikat dan pernah mencoba menjalin hubungan dengan Washington. Tidak ada bukti kuat bahwa dia adalah agen CIA. Namun di tengah perang dingin, kecurigaan saja sudah cukup untuk membuat para pemimpin Soviet takut bahwa dia mungkin akan menjauh dari Moskow dan mendekat ke Amerika. Sementara itu, bantuan yang diterima oleh beberapa pemberontak dari luar Afghanistan semakin besar. Pakistan mengizinkan berbagai kelompok oposisi Afghanistan untuk mendirikan markas di negara mereka. Ada juga dukungan dari negara-negara lain yang takut terhadap meluasnya pengaruh Soviet. Bagi Moskow, ini bukan lagi sekadar masalah pemerintah sekutu mereka. Ini juga sudah menjadi ancaman bagi perbatasan selatan mereka. Jika pemerintahan komunis jatuh, Uni Soviet bisa saja memiliki Afghanistan yang bermusuhan atau pro-barat, tepat di sebelah Asia Tengah Soviet. Perlahan-lahan, posisi Moskow mulai berubah. Para pemimpin yang sebelumnya menentang pengiriman pasukan mulai percaya bahwa Amin harus disingkirkan dan pemerintahan komunis harus diselamatkan. Pada tanggal 12 Desember 1979, pimpinan Soviet secara diam-diam menyetujui intervensi militer. Rencananya bukan hanya untuk membantu Amin. Rencana sebenarnya adalah membunuhnya dan menggantikannya dengan Babrak Karmal, pemimpin komunis yang sebelumnya telah diusir olehnya. Para pemimpin Soviet mengira operasi ini akan berlangsung cepat. Pasukan mereka akan masuk, menguasai kota-kota dan pangkalan penting, lalu mengganti pemimpin. Setelah itu, pemerintah Afghanistan yang baru akan menghadapi pemberontakan. Pada tanggal 25 Desember, ribuan tentara Soviet mulai menyeberangi perbatasan bersama tank, kendaraan lapis baja, helikopter, dan pesawat militer. Satu kelompok bergerak dari utara menuju Kabul, sementara yang lain bergerak ke arah Herat. Di Kandahar, pasukan lintas udara juga merebut bandara-bandara penting dan fasilitas pemerintah. Tapi Amin tidak tahu bahwa tentara-tentara yang dia tunggu untuk membantunya justru adalah yang dikirim untuk membunuhnya. Saat itu dia tinggal di Istana Tajbek di daerah tinggi Kabul. Pertahanannya sangat kuat. Ada tank penjaga, barak militer, dan ranjau darat yang dipasang di sekelilingnya. Namun pasukan Soviet sangat mengenal tempat itu karena merekalah yang membantu keamanan Amin. Mereka juga memiliki unit khusus yang terdiri dari tentara dari Asia Tengah Soviet. Mereka mengenakan seragam Afghanistan agar tidak langsung dikenali. Pada tanggal 27 Desember, mereka sudah siap untuk menyerang.
Sementara tentara Soviet menyebar di Kabul, pasukan khusus bergerak cepat menuju istana. Dalam beberapa jam saja, Amin akan menyadari bahwa kedatangan Uni Soviet bukanlah operasi penyelamatan. Ini adalah pergantian pemerintahan secara rahasia dan dia adalah target utamanya. Pada malam tanggal 27 Desember 1979, Hafizullah Amin masih percaya bahwa tentara Soviet datang untuk menyelamatkan pemerintahannya. Dia tidak tahu bahwa operasi untuk membunuhnya sudah dimulai. Sementara pasukan khusus Soviet mendekati istana Tajbek, agen Soviet lainnya diam-diam melemahkan pertahanan Kabul. Beberapa jalur komunikasi dihancurkan, beberapa kendaraan militer Afghanistan dibuat tidak berfungsi. Pada saat yang sama, pasukan Soviet dengan cepat merebut stasiun radio dan televisi, markas militer, kementerian, penjara, dan gedung pemerintahan penting lainnya. Tujuan mereka adalah memutus komunikasi dan mencegah tentara Afghanistan memberikan bantuan kepada Amin. Saat malam tiba, operasi Storm 333 pun dimulai. Pasukan Soviet mengebom dan menembaki pos penjaga serta tank di sekitar istana. Beberapa kendaraan lapis baja Soviet hancur saat menaiki jalan yang curam. Akibatnya, para tentara terpaksa turun dan melanjutkan serangan dengan berjalan kaki. Pertahanan para penjaga Afghanistan sangat kuat. Terjadi pertempuran sengit di dalam istana. Pasukan Soviet memasuki kamar-kamar satu persatu hingga mereka mencapai bagian atas gedung. Di sana mereka menemukan dan membunuh Amin. Kedua anaknya juga tewas, begitu pula banyak pengawalnya. Serangan utama selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Operasinya berlangsung cepat, namun banyak tentara dan pembela Afghanistan yang tewas atau terluka. Laporan sejarah berbeda-beda mengenai jumlah pasti korban. Dalam satu malam, pemimpin yang beberapa hari sebelumnya masih meminta bantuan ke Moskow itu lenyap. Keesokan harinya, Uni Soviet menempatkan Babrak Karmal sebagai pemimpin baru Afghanistan. Babrak Karmal berjanji bahwa penyiksaan, pembunuhan, dan penggunaan kekuatan yang berlebihan akan dihentikan. Namun bagi banyak warga Afghanistan, dia bukanlah pemimpin yang benar-benar merdeka. Mereka melihatnya sebagai pemimpin yang dibawa ke Kabul oleh tentara asing. Dalam hitungan hari, Uni Soviet mengganti pemerintahan dan menguasai bagian-bagian penting negara. Namun, mereka tidak mendapatkan kepercayaan rakyat. Sebaliknya, semakin banyak warga Afghanistan yang bergabung dengan perlawanan atau melarikan diri ke Pakistan. Mengapa para pemimpin Soviet tetap melanjutkan invasi meskipun mereka tahu itu berbahaya? Bukan hanya satu alasan yang mendorong mereka. Pertama, mereka takut pemerintah komunis benar-benar runtuh. Kedua, mereka sudah tidak lagi mempercayai Amin dan mencurigainya bisa saja mendekat ke Amerika Serikat. Ketiga, mereka tidak ingin kehilangan kendali atas negara yang berada tepat di perbatasan selatan mereka. Dan terakhir, mereka percaya bahwa mereka bisa mengulangi apa yang telah mereka lakukan di negara lain. Dengan cepat mengirim pasukan, menempatkan pemimpin baru, dan mengembalikan ketertiban. Pada tanggal 12 Desember, Politbiro Soviet secara diam-diam menyetujui pengiriman apa yang mereka sebut sebagai kontingen militer terbatas. Ini bukan bagian dari rencana jangka panjang dan jelas untuk menduduki Afghanistan. Ini adalah keputusan cepat karena takut kehilangan sekutu di tengah perang dingin. Namun, asumsi utama mereka salah. Mereka berpikir bahwa pasukan mereka hanya akan tinggal selama beberapa bulan. Mereka mengira mereka hanya akan menjaga kota-kota besar, sementara pemerintah Afghanistan yang akan melawan para pemberontak. Mereka tidak memahami seberapa dalam kemarahan rakyat dan betapa sulitnya melawan kelompok-kelompok kecil yang tersebar di pegunungan dan desa-desa. Negara-negara lain juga bergerak cepat. Amerika Serikat mengutuk invasi tersebut dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap keamanan seluruh kawasan. Pemerintahan Presiden Jimmy Carter memberlakukan sanksi terhadap negara tersebut. Di pihak Soviet, mereka baru menyadari betapa sulitnya memperkuat para pemberontak yang didukung oleh berbagai pihak. Pertempuran itu juga menjadi semakin penting dalam strategi Amerika Serikat. Pada 27 Desember, mereka sudah siap untuk menyerang. Arab Saudi menyalurkan dana kepada kelompok-kelompok yang tersebar, sementara Tiongkok dan negara-negara lain yang ingin melemahkan Uni Soviet juga bergerak cepat untuk membantu. Karena itu, perang saudara yang sebelumnya terjadi di Afghanistan berubah menjadi salah satu pertempuran terbesar dalam Perang Dingin. Bukan lagi hanya pemerintah Afghanistan melawan pemberontak Afghanistan. Di belakang mereka ada negara-negara besar yang memberikan uang, senjata, intelijen, dan pelatihan. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengecam intervensi militer asing dan menyerukan penarikan pasukan dari Afghanistan. Namun, Moskow tidak mundur. Pasukan Soviet terus bertambah.
mujahidin juga semakin kuat. Pergantian pemerintahan yang seharusnya cepat malah berubah menjadi perang hampir 10 tahun. Setiap kali Moskow mengirimkan tentara baru, semakin banyak warga Afghanistan yang percaya bahwa mereka tidak hanya melawan pemerintah komunis saja. Mereka sekarang melawan pendudukan asing. Uni Soviet berhasil menguasai Kabul, bandara, jalan utama, dan kota-kota besar. Namun mereka tidak sepenuhnya menguasai pegunungan, desa, dan pedesaan. Di sanalah masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh tank dan helikopter mulai muncul. Seorang pemimpin mudah diganti. Jauh lebih sulit memaksa seluruh negara menerima pemerintahan yang tidak mereka inginkan. Operasi di Istana Touchback selesai hanya dalam beberapa menit. Namun perang yang dimulainya akan berlangsung hingga Februari 1989. Dan dampaknya terhadap Afghanistan akan terus berlanjut selama beberapa dekade.